Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepatnya hari ini tanggal 12 Juni 2025 kita perjalanan menuju Indo Jelito, rumah dinas Pak Bupati. Kita acara di Gedung Dharma Wanita. Kegiatan kita hari ini agak berbeda dari biasanya, yaitunya kita diundang dan memberikan sambutan di acara Musyawarah Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tanah Datar. Jaya! IMM! Jaya! IMM! Jaya! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini petualangan dakwah anak negeri berbeda kegiatan dari biasanya. Biasanya kita pergi ceramah, khotbah, habis khotbah bikin profil masjid, kemudian memberikan donasi ya ke pelosok negeri. Hari ini berbeda. Hari ini kita diundang untuk acara Musda Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan juga mungkin sedikit memberikan sambutan ya. Pada hari ini kita bersama Ayanda ya, Dr. Irman MSI. Beliau ini pembantu rektor 3 UIN, pimpinan daerah Muhammadiyah, MPD ya. Juga Ayanda Afrizon SAG, Kadis MPD, kandidat doktor ya. Beliau sekarang naik eselon ya, iya. Dan saya disebutkan. Dan juga Asri Naldi. Ini tokoh muda kita, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, vokal. Bayu Gakins, ini ketua KNPI Tanah Datar. Dan ini ada Ismet, ini kandidat nih, kandidat ketua IMM. Ini dari apa? Ini SEMA nih. Dema, Dewan Mahasiswa dari Syariah. Ya. Ya, alhamdulillah untuk kita semua, kita sudah mendonasikan dana. Dan dana itu bahkan cukup banyak ya. Hari ini kita insya Allah akan turun di 2 tempat berdonasi. Jadi satu tempat itu 400.000, kita serahkan sembako dan dana. Ini kedepannya minta ini sedikit komentar Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah tentang petualangan dakwah anak negeri ini yang telah kita lakukan. Yang pertama tentu atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Tanah Datar, saya memberikan apresiasi kepada Ustadz Hadi Nurma SAG ya, SAG Z kandidat MPD. Sebentar lagi. Nah, yang sudah melakukan pertualangan dakwah, dan ini adalah bahagian dari misi persyarikatan. Terus bergerak, kita akan support terus. Nah, sehingga Ustadz bisa lebih eksis lagi untuk melakukan agenda-agenda dakwah. Terima kasih. Silakan Ayanda komentarnya sedikit. Terima kasih. Lanjutkan. Terima kasih dukungan dari Ayanda. Semoga ke depan lebih maju dan kita bersama dalam berdonasi untuk kemajuan Tanah Datar ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ucapkan untuk pertama kali selamat kepada keluarga besar YMM Tanah Datar untuk melaksanakan musyawarah cabang ini. Tentu kita berharap dalam forum ini nantinya akan lahir kepengurusan baru yang tentunya kita harapkan bisa lebih baik untuk kedepannya. Bukan berarti yang sebelum ini pengurusnya tidak baik, akan tetapi tentu kita berharap untuk kedepannya selalu akan ada kemajuan demi harapannya YMM-nya agar jauh lebih berkembang ke depannya. Juga selamat kepada Ketua Bung Afin ya, yang juga ada demisioner. Tadi saya dengar dalam sambutannya sangat luar biasa. Beliau mengharapkan nantinya dari kepemimpinan yang baru ini jauh lebih aktif komunikasinya kepada pimpinan daerah salah satunya tadi. Saya rasa itu hal yang sangat mungkin karena Bupati Tanah Datar pun adalah orang Muhammadiyah, dan saya lihat pada waktu kegiatan mengambil mandat rekomendasi dukungan dari Muhammadiyah Sumatera Barat, ternyata Pak Wakil Bupati kita, Pak Ahmad Fandi juga seragam itu sama dengan yang dipakai oleh ayahnya ya Pak. Itu menandakan bahwa dua-duanya pimpinan daerah ini adalah orang Muhammadiyah. Tentu akan lucu ketika siapapun nanti yang akan menakodai YMM Tanah Datar tidak bisa membangun komunikasi. Ini kan saya pikir nanti Bang Ridwan lah yang paling marah itu kalau tidak saya memanfaatkan. Jadi ini saya harapkan bahwa dinamika ini seperti yang tadi disampaikan tadi, saya tidak terlalu paham dinamika seperti apa yang berjalan selama 1 tahun belakangan ini. Tapi yang paling penting dinamika itu memang hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Itulah tugas sebenarnya sebagai seorang pimpinan, nantinya bagaimana mengakomodir dinamika-dinamika yang muncul itu bisa bermanfaat bagi kemajuan organisasi. Jangan sampai dinamika yang hadir itu malah memecah belah. Sampai saya dengar kalau sampai lo beko atas sapu senior gara-gara dinamika di organisasi, itu kan hal yang tidak baik. Boleh berbeda secara pandangan, tapi untuk kemajuan YMM Tanah Datar itu hanya satu kata, bahwa kita harus bersama-sama untuk memajukan YMM Tanah Datar. Kita kembali kepada titah Muhammadiyah. Tokoh utama kita itu adalah Kiai Dahlan. Gerakan Dahlan itu adalah gerakan tauhid. Jadi keberanian yang muncul dari Dahlan itu karena kekuatan tauhid. Kreativitas dan ide-ide cemerlang itu karena kekuatan tauhid. Kekuatan tauhid itu ditopang oleh totalitas dalam penyerahan diri kepada Allah. Nah, di dalamnya itu ada keikhlasan, dan sisi berikutnya itu ada kebenaran. Benar yang dimaksud itu adalah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi ada orang yang berbuat amal lengkap rukun syaratnya, tapi ikhlasnya tidak ada, juga tidak jalan. Ikhlas tapi tidak benar, juga tidak jalan. Jadi titah ini yang saya titipkan kepada adik-adik YMM dalam bermusyawarah sesuai dengan tujuan dari YMM. Tujuan YMM itu adalah mulia. Terbentuknya akademisi yang Islam berakhlak mulia untuk mencapai tujuan persyarikatan. Itu misi kita. Jika kita dibangun dengan keikhlasan, jika dibangun dengan kebenaran, maka kita akan kuat, kita akan kokoh. Maka pesan saya adalah terus jalin kerjasama, kompak, bersinergi untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Balik kilas, Amin Rais mewawancarai Jiang Zemin. Pertanyaannya adalah, kenapa Cina mati? Dua jawaban Jiang Zemin. Pertama adalah stop konflik. Yang kedua adalah bekerja keras, sehingga Cina bangkit. Konflik stop. Nah, kalau ada persoalan, itu bukan masalah, tetapi adalah inovasi dalam berpikir. Nah, kita rubah cara berpikir kita. Inovasi dalam berpikir. Jika ada sisi yang lemah, lihat isi yang lemah itu. Jika ada sisi yang kuat, kita bergandeng tangan dengan yang kuat itu. Maka itulah kita untuk mencapai sebuah tujuan.
Sehingga pesan yang terkutip dari Haidar Nasir itu adalah bergandengan tangan untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar liusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang terhormat Bupati Tanah Datar, diwakili Kabak Kesra, Ayanda, Abangda, Kakanda, Haji Aprizon, MPD, Dekandidat Doktor. Beliau baru saja naik daun dari eselon 2 naik ke eselon 3. Alhamdulillah. Ke depan saya berharap jangan mewakili bupati lagi. Betul-betul jadi bupati hendaknya. Amin. Amin ya Rabbal. Catat tanggal ini, detik ini saya yang pertama kali menyatakan jangan mewakili lagi. Karena kita punya kader-kader, kalau tidak di Tanah Datar nanti di Kabupaten Agam. Ya, tentu saja kalau saya sudah jadi bupati di pesisir selatan, sama berjuang nanti. Amin ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ayanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ayanda Dr. Irman. Luar biasa beliau ini, pembantu rektor 3 pertama ini di Sumatera Barat ya, masuk ke jajaran itu orang Muhammadiyah. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibunda Aisyah Tanah Datar. Nah ini lagi yang perlu ditekankan kepada kita-kita, KNPI itu tidak boleh duduk di belakang ya, itu tertinggi, itu di atas vokal lagi itu. Jadi KNPI harus memberikan sambutan. Jadi kalau saya itu BEM tadi KNPI duduk di bawah, saya pulang itu. Kenapa ketua saya kok duduknya di bawah gitu? Itu hati-hati itu. Kalau dulu ketua KNPI ini kan duduk di DPR, ex officio ya, di Orde Baru itu wajib duduk di DPR. Jadi salah juga Bang Bayu minta zaman reformasi. Kalau masih Orde Baru anggota DPR sekarang itu. Iya, insya Allah ke depan kita dukung ya. Iya, yang terhormat pimpinan daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, seperti keturunan India saya lihat, ganteng ya. Saya tadi lihat ini bintang film India atau bagaimana ini gitu kan. Memang jadi pemimpin tuh banyak aspek yang diperhatikan hari ini. Yang terhormat Ketua KNPI Bung Bayu, beliau kalau ada acara berbentur Muhammadiyah, IMM dan organisasi lain pasti hadir di acara IMM. Itu yang pernah beliau ucapkan kepada saya. Tapi nggak tahu lah nanti kalau beliau hadir di acara lain itu lain pula ceritanya kan gitu. Yang politik itu kan seperti itu ya. Tapi alhamdulillah hari ini full ya Ketua. Saya minta hari ini Ketua juga berikan sambutan. Tidak boleh enggak ya? Kenapa? Protokolernya itu penting, perlu dipelajari. Dari tadi saya lihat, saya hampir juga duduk di belakang tadi, enggak apa-apalah kan gitu. Yang kita hormati organisasi angkatan muda ini, baik dari ekstern, intern kampus. Ya, kalau bisa hadir semuanya. Ini saya lihat, inilah calon-calon pemimpin sekian tahun ke depan yang memiliki predikat aktivis akademik. Jadi ada aktivis akademik, statis akademik, hura-hura akademik. Di para aktivis akademik, statis akademik itu IP-nya 4, kerjanya kampus kos pustaka. Orang kelaparan dia nggak tahu. Itu bahaya itu. Kalau hura-hura akademik ini bahaya lagi. Pulang kuliah main game, main HP, pulang kampung main HP. Ini hura-hura namanya. Ini bahaya juga sekarang. Jadi pernah saya katakan tidak perlulah mahasiswa ini diwisuda. Karena presentasi mahasiswa itu hari ini ilmunya boleh katakan nggak ada. Ilmunya di Google. Pulang kuliah main HP, pulang kampung orang kayak kerja ke sawahnya main HP ya. Ini panjang lagi ceritanya ini ya. Jadi selamat datang di acara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang kita hormati pimpinan cabang,
Tadi sambutannya berapi-api ya. Ada konflik katanya, nggak ada lagi konflik. Kalau sudah pilkada kok lah selesai kok kan gitu. Nggak ada lagi. Kalau pemilihan Muskom ini ya adalah sedikit. Kemudian adik-adik para Ikatan Muhammadiyah, mohon izin nih senior dari Asrinaldi Novel duduk di belakang ya. Ya, kadang-kadang memang ya begitu. Ya, kadang-kadang kawan di atas, kadang awak di bawah kan gitu. Kadang awak di bawah, kawan dia. Ambo kalau memilih itu 2 poin saya. Di Ambo kadang atau di situ nekete. Nah, atau dibalik boleh juga. Ya, Yanda Prison. Setuju itu. Baik. Dan semangatlah dulu. INM. 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 Baik, tepuk tangan dulu. Saya sebagai ketua Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tanah Datar, melihat hari ini kondisi kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sudah jatuh kepada yang dikatakan darah, tapi bukan sedikit mundur ya, banyak mundur. Kalau dibandingkan di era kita dulu. Apa kesalahannya yang terjadi hari ini? Komunikasi, arahan, pandangan dan genjotan dari senior itu, Ayanda, mohon maaf ini Bang Irman, memang kurang. Jadi Muhammadiyah ini kepada adik-adik angkatan muda ini, kita berbicara di sini bukan kuantitas, tapi representatif kualitas. Saya berani mengatakan saya tagak orang Muhammadiyah di situ, dia bisa mewarnai. Jadi kelemahan itu ada, saya lihat di Muhammadiyah dia ada 4 metode. Ada namanya metode rekrutmen kulturalisasi. Saya dulu melihat tokoh-tokoh Muhammadiyah ini hebat-hebat di Tanah Datar, kaya-kaya. Begitu dia meninggal, anaknya tidak kenal dengan Muhammadiyah. Jadi maka saya setuju dengan Dery tadi, setiap acara Muhammadiyah nyebut anaknya. Walaupun mengasuh sifatnya, tapi dia dari kecil sudah diperkenalkan Muhammadi. Ada yo kawan mengasuh, yo. Tapi itu bagian. Jadi sudah saatnya hari ini kader Muhammadiyah itu apapun bentuk acara, bawa istrinya, bawa anaknya. Kalau 2 istrinya, bawa kedua-duanya. Begitu. Kenapa? Terputus. Betapa banyak tokoh Muhammadiyah dulu, begitu dia meninggal, anaknya tidak mendekat ke Muhammadiyah. Itu namanya rekrutmen kulturalisasi. Ada namanya rekrutmen strukturalisasi. Yang ketiga itu rekrutmen edukasi namanya. Jadi rekrutmen dengan edukasi ini sekarang kita mau bentuk MBS ya Bu ya, madrasah. Itu betul-betul kita rancang nanti bagaimana ruh itu ada. Kemudian yang keempat ini yang paling menentukan. Coba dengarkan adik-adik IMM ini, saya bicara. Rekrutmen pengkaderan. Kalau saya mau bicara, kalau ingin Muhammadiyah ini besar, kalau saya punya uang, saya berani bayar 1 juta kalau adik ini bisa merekrut mahasiswa jadi IMM. Jadi maaf ini, kalau ada Muhammadiyah minta sumbangan ke saya tidak kasih juga. Tapi kalau IMM saya kasih. Kenapa? Pintu pengkaderan kita ini hari ini IMM Bu ya. Kenapa? Coba lihat Abeng, Novel, Dery, dia tidak ada keluarganya Muhammadiyah dulu. Sampai di kampus saya genjot, masuk IMM, pulang kampung dia berani mendirikan ranting. Jadi pintu gerbang pengkaderan kita hari ini yang terbesar itu adalah mata itu tadi. Demikian sambutan dari saya kepada adik-adik. Selamat berjuang, selamat berorganisasi ke depan, baik sekretariatnya ataupun kegiatannya betul-betul ada dan keberadaan itu bermanfaat. Kalau sekretariat ada, kita nggak pernah diundang untuk memberikan materi. Dulu kita punya sekretariat, tanya Mbak Asrinaldi ya. Setiap hari Rabu senior diundang. Walaupun 5 orang, apa materinya? Protokoler, MC, kepemimpinan, apalagi? Apa yang dimasalah? Itu senior datang bukan minta uang. Saya kalau datang diundang memateri, bukan minta uang. Kada nasi goreng, mie rebus, begitu. Jadi memang kalau senior ini diundang memateri, senior yang terbaik itu adalah ketika senior datang membawa makanan. Ini ke sekretariat disewakan tapi kegiatan nggak ada. Buat apa?
Demikian saja, banyak maaf, semoga ada hikmahnya bagi kita. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muliakan Ketua Vokal IMM Tanah Datar. Ambo ketika menangga sambutan Pak Ketua PDM mengutip pendapat Pak RB Khatib Pahlawan Kayu, memang duduk-duduk tagak beliau. Biar ketik tapi lincah, daripada gapuk tapi lambik. Tapi beliau tidak gapuk tapi lincah. Makanya tidak salah ketika kita melaksanakan musyawarah pemilihan ketua vokal yang baru, pengganti kami yang berapa abad jadi ketua vokal. Tidak salah para senior memilih beliau jadi ketua vokal IMM Tanah Datar. Kalau perlu kita pilih sampai akhir hayat beliau ketua vokal Tanah Datar. Kita hormati Adinda Imawan Ketua DPD IMM Sumatera Barat dan jajaran, Ketua KNPI, Ketua PCIMM, serta Imawan dan Imawati, Presma, izin tidak kami sebutkan satu persatu. Mengawali sambutan singkat ini, izin kami menyampaikan titip salam hangat dari Pak Bupati. Kemarin sore beliau menelpon bahwa ingin benar datang, tetapi karena ada dinas yang harus beliau selesaikan, maka beliau tadi pagi masih mengulang menjelang kemari untuk mewakili beliau untuk hadir bersama adik-adik semuanya. Ambo Pak Ketua Vokal, Dinda Ketua Vokal, ketika adik-adikku datang ke rumah dakwah, tapi itu tidak sekretariat loh Mbak Harman. Mbak Harman kau dibatanya di grup sekretariat IMM kau di mana kau? Di Sungai yang kau tu rumah Master Adi Henry. Dan itu rumah dakwah namanya. Adik-adikku datang ke sini, lalu nyoba tanya, minta bantuan, minta dukungan. Ambo tantang waktu itu, bara orang yang katibu, bara bantuan disiapkan pemerintah untuk itu. Kata beliau, bang, kami butuh nasi. Jadi bara 50 bang. Bisa ada nak adik-adik IMM itu sampai 40 orang? Itu tantangan ambo waktu itu. Kalau nak cukup sampai 40 orang, jangan minta nasi 50 lah, malu awak ke pemerintah daerah. Maka ambo hitung tadi ada Imawan Imawati itu cuman hadirnya 2 balai orangnya dari yang 40 yang dijanjikan. Benar kata ketua vokal tadi, awak sepertinya dalam proses penurunan daya ungkit Ikatan Muslimat Muhammadiyah kita. Dan kami merasa bahwa kegiatan Mustat ini punya nilai strategis membangkitkan itu. Makanya memang ada 2 hal penting mungkin untuk adik-adik yang akan mengemban tugas menjadi calon ketua umum PC IMM masa yang akan datang itu. Kedua tu, yang pertama, segera melakukan konsolidasi organisasi supaya lebih apik organisasi kita. Kekuatan Ikatan Muhammadiyah itu bukan sekretariatnya, bukan, tetapi kena gerakannya. Kita kuat sebenarnya Tanah Datar itu. Mantan ketua umum DPD saja di sini ada 2. Ada saudara Novil, ada saudara Dery. Dan kami juga pernah menjadi mantan sekum DPD IMM Sumatera Barat. Cukup kuat secara personal ya. Maka perlu melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal. Berapa kali setiap pertemuan dengan adik IMM kami selalu menyampaikan sebagai kader. Di inventaris bana balik para senior-senior kita yang hebat-hebat itu. Jangan sampai ada satu pun senior IMM itu yang tidak terundang. Tak bisa datang sekali undang balik. Kan itu pesan pimpinan daerah Muhammadiyah awak. Tak boleh bosan. Kritikan, beda pendapat itu hal biasa. Dan awak lah biasa tu, bila beda pendapat, saling bantah senior dengan junior tu biasa ya Pil. Biasa tu Pil. Junior gak mengapa tu biasa aja tu. Karena itu memanglah budaya yang lakukan di Muhammadiyah dan IMM itu. Biasa saja. Berbeda dengan bapak kita di NU mungkin yang sulit berbeda pendapat dengan seniornya. Kalau kita biasa-biasa saja. Maharman itu mengkritik Asnadi biasa-biasa saja. Biasa saja itu. Tidak ada masalah gitu. Ya celah tu di grup tu. Biasa saja. Lah biasa itu terjadi itu. Mengkritik senior biasa saja. Nah, habis waktu itu Jo.
Beda pendapat kami dengan Rahmat Dani itu biasa-biasa saja. Amo tak kaji Dani tadi takut you datang ke Indonesia itu. Kecian Bang Afrizal ada risiko. Bang Afrizal tak seganas apa yang pernah dibayangkan Dani itu loh. Beda pendapat itu biasa dan itu sudah selesai. Dan inilah nikmatnya kita. Ternyata memang dimanapun kader Muhammad itu letakkan, insya Allah punya nilai strategis. Nah, insya Allah punya nilai strategis. Untung dari Kabak Kesra. Kalau tidak mungkin tidak banyak bisa memfasilitasi ada IMM kita ini. Karena letak di sekretariat. Kalau di dinas sosial tu tidak bisa mesti ikut. Tapi dia letak di sekretariat bisa melakukan telepon langsung dengan Kabak sesama Kabak. Tapi kalau dinas tu tidak mungkin di luar konteks alumni Bupati. Bisa sama Kabak, bisa tolong tu adik-adik Wak. Siap bang, siap Buya. Macam itu. Kau tu jadi Kabak kau. Jadi tetap punya nilai strategis. Nah, karena itu pertama konsolidasi. Yang kedua, lakukan gerakan pengkaderan. Itulah utamanya. Maka hidup organisasi itu. Maaf, Kakanda Irman. Adik-adik itu patang ambo suntik anjing gilo. Suntik anjing gilo itu. Saya sekali MM itu lakukan demonstrasi diam-diam di kampus itu. Ini sampaikan banyak kritikannya tentang kampus. Satpam yang terlalu keras lah, yang ban motor yang dibocornya kalau apa. Kemudian apa yang tidak bersih lah. Nah, walaupun Pak Irwan Banas itu wakil rektor, lakukan itu. Cuman nak demonstrasi kekerasan. Paling mula letakkan kertas karton, manila, tulis kami tidak setuju dengan perilaku Satpam. Tapi nampak eksistensi MM itu. Nah, akan ada Pak Irman situ, Pak Ketua Rektor Wak Orang Muhammadiyah. Nah, agero yang tak boleh itu awak mahasiswa melakukan anarkis. Tidak boleh menyampaikan demonstrasi. Saya memang hidup organisasi itu. Nampak dia IMM yang baru. Oh, aduh IMM rupanya di memperjuangkan aspirasi kita mah. Nah, itu nampak dari kampusnya. Insya Allah tidak akan mempengaruhi adik-adik karena memang ada backup kita di situ. Ada Pak Irman, ada Pak Rektor di situ. Insya Allah di backup tu. Akhirnya bila kau ke Bupati kita demon apa? Kalau saya dalam sana nampak le. Bupati lo kari demonnya. Alum pas lah. Nah dalam dulu dari dalam. Kalau Bupati itu cukup kasih surat sampai enggak bang kita diansi Bupati kami setuju dengan itu selesai itu mah. Tapi tidak ada pengaruhnya dengan mahasiswa. Tapi kalau di kampus lakukan itu nampak oleh adik-adik kita yang lainnya. Berarti IMM itu hidup dalam kampusnya. Izin Bang Irman patang bersuntik adik itu. Cuman lantai adu tak nak tu. Dan itu pernah kami lakukan dulu di kampus ketika menjadi aktivis. Kami kan juga dulu aktivis kampus. Itu kami lakukan. Mulai dari anggota, dari ketua komisariat, ketua cabang, dari DPD. Itu yang kami lakukan. Akhirnya organisasi hidup. PK yang paling besar waktu itu sama dengan Ustaz Dini Rumah. Ustaz Dini Rumah kerana memang beliau tidak sempat jadi ketua cabang, tapi memacik dia waktu itu. Ketua resimen. Siapa mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau bergabung, nyo selesaian. Nyo kader tu, Maha Suparman tu kader yang paling marasai di situ. Suparman, Roni Saputra, tu kader yang paling marasai di nyo. Nah, yang amplop lah dipotong dua dalam perjalanan, itu dia tu. Tapi berhasil. Itulah pengkaderan namanya. Karena itu adik-adik semuanya kami minta lakukan itu. Siapapun yang terpilih, lakukan itu. Nah, saya memang hidup organisasi kita ini. Karena ketahuilah pesan Pak Irman tadi selaku ketua bahwa garda terdepan intelektual itu adalah di tangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itulah ortam utamanya Muhammadiyah itu. Karena itu, ayo lakukan itu. Konsolidasi dan lakukan pengkaderan. Terakhir, terima kasih Apin. Walaupun jangka waktu hanya setahun melakukan aktivitas menggerakkan, kami yakin memang semua keterbatasan. Bukan nak ada pitih Muhammadiyah itu, IMM itu. Banyak pitihnya. Kami celik tulis, Masya Allah, dibandingkan juga kebutuhan acaraku, masih balabih pitih awak tu. Itu baru menjalankan list. Alun sempat menjalankan apa leh. Nah, itu baru list tu. Baru sempat. Kaya kita, insya Allah adik-adik IMM, jangan cemas. Jangan terfokus sekretariat juga. Kecil itu sekretariat. Naman? Kecil sekretariat.
Kecil itu. Asalkan bergerak, insya Allah hadir. Seperti itu. Apa itu putar atau kipas angin tuh. Kalau dia bergerak pasti memberikan warna. Selama dia tidak bergerak, maka tidak akan berubah suasana. Kenapa kok itu bergerak lalu sejuk di bawahnya? Karena dia bergerak. Tadi tidak hidup, matinya. Tidak memberikan warna apa-apa. Karena itu bergeraklah. Hidupnya organisasi itu karena pergerakan. Movement. Nah, demikian. Ia nama agak puak badan lo, tapi geraknya cepat. Nah, contoh ketua vokal kita. Nah, gepuk tapi bergerak cepat. Nah, itu yang penting. Itu saja mungkin, terima kasih. Dan kami atas mewakili pemerintah daerah sekali lagi mengucapkan selamat. Mudah-mudahan musyawarah cabang ini memberikan hasil yang terbaik untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah masa yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMM. IMM. IMM.